Onel, seorang ksatria muda yang baru diakui karena bakatnya, merasakan kebanggaan besar setelah diterima masuk ke dalam Solar Eclipse Knights. Baginya, menjadi bagian dari pasukan yang dipimpin langsung oleh Caliban's First Sword, Deus Makalian, adalah sebuah kehormatan yang tak tertandingi. Solar Eclipse Knights dikenal sebagai pasukan terkuat di antara seluruh ordo ksatria Caliban. Sebagai yang pertama, kedudukan mereka tak hanya dihormati, melainkan juga dipuja. Itulah sebabnya Onel merasa bangga, meskipun kini kebanggaan itu mulai terguncang oleh hal yang tak pernah ia bayangkan. Ia memperhatikan para seniornya. Sejak mereka kembali dari hutan bersama sang komandan, sikap mereka berubah drastis. Mereka berdoa, dan bukan sekadar doa biasa, melainkan dengan kesungguhan yang melampaui para pendeta Sironia. Hampir setiap saat, para ksatria itu bersujud dengan penuh keyakinan. Akhirnya, Onel memberanikan diri bertanya pada salah satu senior yang dikenal ramah, Vidin. "Senior, bolehkah aku bertanya? Mengapa kalian semua berdoa?" Vidin tertawa lepas, seakan hal itu bukan sesuatu yang perlu dirahasiakan. "Tentu saja, ini doa untuk Sang Ilahi." Onel terdiam. Ia tahu persis siapa yang dimaksud, Markis Palatio. Ketika ia mengonfirmasi, Vidin menjawab tanpa ragu, "Ya. Kami mempersembahkan doa kami kepada beliau." Onel hampir tak percaya. Ia tahu Palatio layak dihormati, sudah menumbangkan 2 Outer God, menggagalkan bencana buatan yang mengancam Stalian, dan masih banyak prestasi luar biasa lainnya. Tapi tetap saja, menyembah seorang manusia yang masih hidup sebagai dewa, itu terlalu sulit dipahami. Onel hendak menyuarakan keberatannya, namun tiba-tiba pintu aula makan terbuka dengan keras. Seorang ksatria berteriak, "Darurat!" Ksatria Liberian menghina Markis sebagai dewa sesat. Sekejap, suasana hening membeku. Lalu, seluruh ruangan meledak dengan amarah. Para ksatria bangkit serempak, menghunus pedang, dan berlari keluar untuk menuntut balas. Bahkan Vidin, yang dikenal paling baik hati, menampakkan wajah garang dan siap melakukan penghukuman ilahi. Onel hanya bisa berdiri terpaku. "Untung aku tidak melanjutkan pertanyaanku," pikirnya sambil menutup mulut rapat-rapat. Melihat sikap para senior, ia sadar ordo ini sudah lebih mirip ordo ksatria suci daripada pasukan biasa. Sesaat ia berpikir untuk melaporkan hal ini pada komandan. Namun tepat ketika ia keluar aula, ia melihat Deus Makalian sendiri berjalan dengan pedang terhunus, aura ungu menyala di sekitarnya, tatapannya menyala-nyala penuh murka. Onel hanya bisa terdiam. Itu adalah awal musim dingin. Sementara itu, di perjalanan menuju Akademi Sihir untuk menjemput Penia, Alon berbincang santai dengan Evan. Mereka memperhatikan pepohonan rindang yang berjajar indah di pinggir jalan, pemandangan yang aneh, sebab seharusnya di awal musim dingin pohon-pohon sudah gundul. Evan kagum, namun Alon merasa janggal. Pohon-pohon ini mulai muncul sejak 2 minggu lalu, setiap hari, dan selalu tertata sempurna. Seolah ada yang sengaja menaruhnya di jalanku. Meski merasa curiga, Alon akhirnya hanya mendengus. Kalau bukan masalah besar, biarlah. Tapi tetap saja, ini terasa aneh. Dari balik pepohonan, samar-samar terdengar suara tangisan para elf, disertai tawa puas Draim yang seakan mengakui karyanya. Beberapa jam kemudian, Alon tiba di menara sihir. Penia menjemputnya dengan ekspresi malas, menyeret adiknya, Felin, yang jelas tidak mau ikut. Dengan tendangan keras, Penia mendorong Felin masuk ke kereta, membuat Alon mengingat kembali betapa galaknya penyihir muda itu. Namun begitu Alon menyapanya, Penia seketika berubah manis, seolah aura bengisnya hilang tanpa jejak. Di tengah perjalanan, Alon memperlihatkan Divinity Kalanen. Kilatan petir kecil yang muncul di tangannya membuat mata Penia berbinar penuh antusiasme. Seketika,
Rasa malasnya lenyap, digantikan semangat penelitian yang membara. Ia mendekat, nyaris menempel pada Alon, memohon untuk melihat lagi dan lagi. Alon menurut, menyalakan percikan ilahi berulang kali. Tetapi mendadak Penia terhenti. Ia menatap tajam pada bros yang dikenakan Alon, lalu mundur beberapa langkah dengan mata berkaca-kaca. Senyum canggung terlukis di wajahnya, menyembunyikan perasaan yang tak ia ungkapkan. Di luar, salju pertama musim itu mulai turun. Beberapa minggu kemudian, Alon bersama Penia akhirnya tiba di kediaman Markis Palatio. Di sana, Zukurak dan Rim menyambutnya dengan penuh hormat. "Kami datang untuk membicarakan perlindungan," kata mereka. "Antara kaum elf dan lizardmen, harus ditentukan siapa yang layak menjadi pengawal Markis." Alon hanya bisa menatap mereka dengan wajah penuh tanda tanya. "Mengawal? Aku? Untuk apa?" Begitulah, kembalinya ia kali ini disambut dengan keramaian yang sama sekali tidak ia duga. Di dalam ruang kerja Markis Palatio, Alon hanya bisa menatap kosong ke depan. Di hadapannya berdiri dua sosok berbeda bangsa, seorang elf dan seorang lizardman. Elf itu adalah Rim. Tidak seperti pertemuan pertama mereka di Greinifra, kali ini sorot matanya penuh cahaya dan ketulusannya pada Alon begitu nyata. Ia berdiri dengan sopan, tubuhnya tegak, sikapnya hampir seperti seorang pengikut setia. Di sisi lain, Zukurak si lizardman tetap tampil dengan energi riang dan sikap penuh percaya diri, sama persis seperti kunjungan sebelumnya. Alon menghela napas, mengusap pelipisnya pelan. "Jadi, apa yang sebenarnya kalian maksud?" Rim menunduk hormat dan menjawab, "Kami datang untuk menanyakan siapa yang sebaiknya bertanggung jawab melindungi Anda." Zukurak menimpali sambil tertawa lepas, "Benar. Anda hanya perlu memilih, sahabatku. Sisanya biarkan kami yang urus." Sikap kontras itu membuat Alon semakin bingung. Ia bisa memahami maksud harfiah dari kata perlindungan, tetapi mengapa hal ini bisa muncul, berkembang, bahkan berubah menjadi urusan serius seperti ini, itu di luar nalar. Ia masih bisa menerima jika para elf salah paham hingga menaruh hormat berlebih. Tapi mengapa kaum lizardman juga ikut-ikutan? Pandangannya pun tertuju pada Zukurak dengan raut penuh tanya. Zukurak segera menyimpulkan seolah-olah tatapan itu adalah pengakuan. Seperti yang kuduga, Markis pun sadar kami jauh lebih kuat daripada bangsa berdaun runcing itu." Rim mengerutkan kening. Sementara itu, Alon hanya bisa menghela napas panjang. Baru 30 menit di ruang kerja, ia sudah mengeluh berkali-kali. Akhirnya ia angkat bicara, "Aku butuh penjelasan dulu. Bisa ceritakan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi?" Rim langsung tegap berdiri, seolah menerima perintah militer. Dengan penuh kesungguhan ia menjelaskan duduk perkara, bahwa bangsa elf dan lizardman kini sedang bersaing untuk menjadi pelindung Markis Palatio. Setelah mendengar penjelasan panjang itu, Alon menyimpulkan dengan wajah tanpa ekspresi, "Jadi intinya, kalian ingin aku memutuskan siapa yang akan mengawalku?" "Benar." Rim mengangguk. "Sudah tentu." Zukurak ikut menambahkan. Di dalam hati, Alon merasa getir. Percakapan itu berjalan seolah-olah kehendaknya tidak dihitung sama sekali. Memang, perlindungan bukan hal buruk, bahkan bisa sangat menguntungkan. Tapi masalahnya, semua ini berawal dari kesalahpahaman. Ia bisa memahami alasan para elf. Namun, bagaimana mungkin lizardman juga terjebak hal yang sama? Bagaimana mereka bisa salah paham sampai sejauh ini? Setelah menimbang-nimbang, ia akhirnya menyampaikan keputusan, "Aku menghargai perhatian kalian. Tapi aku tidak butuh perlindungan." Rim dan Zukurak sama-sama menunduk kecewa. Namun tetap saja, keduanya menghormati penolakan itu. "Kalau begitu, aku tidak akan membicarakannya lagi," ucap Rim. "Aku akan mengikuti sabda primordial elf," kata Zukurak sambil menunduk dalam.
Mereka pun undur diri. Alon melepaskan napas panjang, sementara Evan yang sejak tadi menyaksikan hanya mengangkat bahu. Mereka benar-benar makin ngotot ingin melindungimu. Aku tidak mengerti kenapa mereka bisa bertingkah seperti ini, jawab Alon jujur. Evan menunjuk ke arah jendela. Benarkah? Kalau begitu, coba lihat itu. Ketika Alon menoleh, ia terperangah. Di luar berdiri patung raksasa yang Deus hadiahkan padanya saat ulang tahun. Kini patung itu memiliki 2 tanduk besar. Sejak kapan patung itu bertanduk? Gumam Alon. Evan menjelaskan bahwa Deus sudah mengatur para pekerja untuk menambahkan tanduk dengan bantuan sihir. Alon hanya bisa menatap kosong. Sosok di patung itu kini lebih mirip iblis yang baru bangkit dari neraka ketimbang seorang pahlawan. Malu bercampur pasrah membuatnya mendesah panjang lagi. 2 bulan berlalu sejak kunjungan Rim dan Sukurak. Musim dingin kini menutupi seluruh dunia dengan salju putih. Di dalam kediaman Markis, Alon tengah sibuk melakukan penelitian bersama Penia. Mereka mempelajari perpaduan antara sihir dan kekuatan ilahi. Cukup untuk hari ini, ucap Alon sambil mengatur napas. Penia memberinya handuk kecil. Tetap saja, hasilnya luar biasa. Kau hampir berhasil menyempurnakan konversi mana menjadi petir. Tanpa kekuatan ilahi yang kau tunjukkan, penelitian ini takkan mungkin tercapai. Alon mengangguk. Ia kemudian menata kembali pengetahuannya tentang Divinity. Selama 2 bulan terakhir, ia menyimpulkan 3 hal penting. Pertama, untuk mengaktualkan kekuatan ilahi, pengguna harus memahami kemampuannya dengan jelas. Kedua, diperlukan pemicu yang tegas agar inkarnasi dapat terjadi. Ketiga, tidak mungkin menggunakan 2 kekuatan ilahi sekaligus. Itu berarti, karena ia sudah menggunakan kekuatan Kalanan, ia tak bisa memakai kekuatan lain. Meski begitu, ia masih bisa melingkupi dirinya dengan kekuatan primordial elf, walau belum sepenuhnya menguasainya. Haruskah aku ke Greinifra untuk memahami kekuatan itu lebih dalam? Pikirnya. Penia lalu menanyakan rencana kepindahan Alon bulan depan. Ia menjawab singkat bahwa ia memang akan pindah, sambil menyembunyikan niat untuk singgah ke Asteria dan menemui Sian. Setelah itu, mereka melanjutkan diskusi penelitian. Namun satu pertanyaan terlintas di benak Alon, mengapa kekuatan ilahinya semakin cepat terkumpul? Dahulu ia hanya bisa melakukan penelitian sekali dalam 3 hari, tapi kini bisa hampir setiap hari. Ia segera masuk ke keadaan meditatif, menelusuri sumber kekuatan Kalanan. Di sana ia melihat sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya, sebuah nebula biru luas yang mengelilingi kekuatan itu. Apa ini? Bisiknya penuh kebingungan. Namun sebelum ia sempat merenung lebih jauh, kabar mengejutkan datang dari salah seorang pengikut. Markis, apakah Anda sudah mendengar? Silly telah menjadi seorang saintes. Alon membelalakan mata, hatinya terguncang oleh berita yang sama sekali tak ia duga. Di perbatasan wilayah Greinifra dan negeri kaum Lizardmen, sebuah lokasi darurat dijadikan tempat perundingan. Jadi, tidak perlu pengawalan. Tanya Magrina dengan alis terangkat. Rim menunduk sopan. Benar, itulah yang beliau katakan. Di hadapan Ratu Elf itu, Hazard duduk dengan tenang. Saat ia menoleh, Sukurak juga mengangguk mantap, menegaskan laporan tersebut. Hazard mengusap dagunya beberapa kali sebelum bergumam, kalau itu keinginan sahabatku, maka aku harus mundur. Rim menatap dengan kaget. Anda menerimanya dengan mudah sekali. Hazard tersenyum tipis. Aku bukan seperti para elf licik yang pura-pura menjunjung kehormatan sambil merencanakan tipu daya di belakang. Ucapan itu langsung memancing balasan pedas dari pihak elf. Bukankah dulu Anda yang lebih licik dari kami? Hazard buru-buru berdeham, mengalihkan wajah.
Sekilas tampak seperti asap hitam berputar mengelilinginya, tanda bahwa ia sedang gusar. Tak lama kemudian ia bangkit berdiri. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kami pergi. Dengan sikap dingin, Hazard meninggalkan tempat perundingan. Magrina hanya memandang punggungnya yang menjauh. Rim lalu maju selangkah. Yang mulia. Ada apa, Rim? Ekspresi Rim syarat penyesalan. Seandainya elf ditunjuk sebagai pengawal, ia akan memiliki kesempatan untuk menjaga primordial elf secara langsung, sebuah kehormatan yang tak ternilai bagi kaumnya. Namun kesempatan itu kini sirna. Kalau begitu, sesuai perintah, aku akan memanggil kembali pasukan Shadow Leaves. Magrina justru tersenyum lembut dan menggeleng. Tidak perlu. Rim tertegun. Mohon maaf. Tak ada alasan untuk menarik mereka kembali, ujar sang ratu. Meski beliau menolak pengawalan, Primordial Elf tetaplah sosok yang wajib kita lindungi. Kau paham maksudku, bukan? Ya, tentu saja. Itu jawabannya. Penolakannya hanyalah demi menjaga perasaan kita. Maka, kita tetap harus mengawal, tanpa perlu ia ketahui. Rim mengangguk meski masih bingung. Di pikirannya terselip rasa penasaran, sebenarnya, apa hubungan antara Yang Mulia dan sage kaum Lizardmen itu? Meskipun saling menghina, keduanya tampak seperti rival lama yang terbiasa beradu lidah. Namun Rim segera menepis rasa ingin tahunya. Ada hal yang lebih penting. Baiklah, pasukan Shadow Leaves tetap bertugas. Laksanakan. Sementara itu, di dalam palankuin besar kaum Lizardmen, Zukurak menatap Hazard dengan heran. Maksud Anda, tetap mengirim pasukan pengawal? Hazard tersenyum kecil. Benar. Tapi bukankah tadi Anda bilang tidak akan mengirim siapapun? Itu hanya kebohongan kecil. Hazard bersandar santai. Memang sahabatku mungkin tak menginginkannya, tapi itu perkara lain. Aku khawatir padanya, itu saja. Zukurak terdiam sejenak, lalu bertanya hati-hati, kalau begitu, mengapa harus disembunyikan dari pihak elf? Hazard terkekeh. Karena itu perlu. Para elf licik. Kalau mereka sampai memberitahu sahabatku, malah akan merepotkan. Jadi, kirim pasukan terbaik kita, yang paling pandai menyembunyikan diri. Apakah yang dimaksud klan Shadowvale? Ya, pilihan yang tepat. Hazard menutup mata sejenak, puas dengan keputusannya. Zukurak menunduk hormat. Baik, aku akan segera mengatur semuanya. Sekitar seminggu kemudian, Alon mendengarkan laporan Evan tentang Silly. Benarkah mereka memanggilnya Saintes? Alon mengerutkan kening. Evan mengangguk. Ya, setelah Anda pergi, dia melakukan banyak kegiatan kemanusiaan di desa-desa sekitar Caliban. Mengusir monster, membagi persediaan. Semua itu membuat penduduk menjulukinya Santo Kalanan, sang penerima petir. Alon hanya bisa menggaruk kepalanya. Ia memang memberi Silly kekuatan, tapi hanya agar gadis itu bisa melindungi diri. Sekarang, tanpa ia sadari, namanya terseret dalam gelombang iman yang semakin besar. Bukan hal buruk, tapi aku tak ingin dia terbebani, pikirnya. Ia berjanji akan membicarakan hal itu ketika berkunjung ke Caliban nanti. Tak lama kemudian, Evan mengingatkan satu hal. Markis, bukankah dulu Anda berkata ada satu tempat lagi yang seharusnya kita kunjungi? Tapi waktu itu tidak jadi. Alon terdiam sejenak, lalu mengangguk. Benar. Tempat itu hanya bisa didatangi jika kita memiliki urusan di utara. Itu sebabnya kita tidak singgah. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah permata merah, rubi yang dulu ia terima dari kaum naga di koloni. Katanya, batu itu akan berbicara ketika waktunya tiba. Namun sudah hampir 6 bulan, tetap tak ada tanda apapun. Sepertinya aku perlu ke koloni setelah perjalanan ke utara nanti.
2 minggu kemudian, Alon memutuskan berangkat menuju Asteria untuk menemui Xian. Namun pada waktu yang sama, di Marquisate Palatio, Hidan menjalankan misi dari Yutia. Ia hanya berniat singgah sebentar mengambil barang yang disembunyikan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Caliban. Akan tetapi, matanya mendapati pemandangan aneh. Sekelompok lizardmen berdiri dengan aura menekan. Berhadapan langsung dengan mereka, sekumpulan elf menatap tajam, sama-sama tegang. Hidan tertegun. Ia nyaris tak pernah melihat demi-human selain Biskin, apalagi elf dan lizardmen yang jarang sekali muncul di kerajaan sekutu. Lebih aneh lagi, kedua kelompok itu saling berhadapan dengan jumlah besar, masing-masing lebih dari 10 orang, dan jelas siap bertikai. Ketika Hidan hendak berbalik, teriakan keras terdengar. "Pergilah, Kadal. Markis berada dalam perlindungan kami, kaum elf." Hah, omong kosong, kuping runcing. Atas perintahnya, kamilah yang berhak menjaga Markis Palatio. Hidan berhenti, matanya melebar. "Dari mana kalian dapat ide bahwa Markis ingin kalian mengawalnya?" teriak salah satu elf. "Kami lebih kuat daripada kalian, jadi tentu saja itu tugas kami," balas lizardman. "Tidak, kaum elf yang akan menjaganya." "Salah. Kaum lizardmen lah penjaganya." Pertengkaran semakin memanas, teriakan bergema. Sementara itu, Hidan hanya berdiri terpaku, penuh tanda tanya di kepalanya. Apa-apaan semua ini? Di sebuah tanah lapang kecil yang tersembunyi di hutan selatan kerajaan sekutu, 5 orang duduk melingkar. 4 pria dan 1 wanita. "Jadi, kita benar-benar akan melakukannya?" Suara sang wanita terdengar penuh keraguan. "Ya," jawab pria di hadapannya dengan senyum tenang, seolah segala sesuatu sudah ditentukan. "Dialah Tulman, pemimpin Black Hand, organisasi bawah tanah paling berbahaya di kerajaan. Tujuan kita sederhana. Kita akan mencuri harta milik Markis Palatio." Wanita itu mengerutkan kening, tak setuju, sementara seorang pria di sebelahnya mengangguk, menunjukkan kekhawatiran yang sama. Namun Tulman, dengan bekas luka besar di wajahnya, menatap mereka dengan keyakinan bulat. "Tidak, kita tidak hanya akan melakukannya. Kita harus melakukannya. Bahkan jika nyawa kita jadi taruhannya," tanya salah satu eksekutif. "Ya, taruhannya setimpal." Dengan nada penuh keyakinan, Tulman mengeluarkan sebuah dokumen. Surat perintah dengan ilustrasi terlampir, diletakkannya di hadapan mereka. "Itu, sebuah gelang," gumam salah satu pria. Namun perhatian mereka segera beralih ke angka yang tercantum di bagian bawah dokumen. Mata mereka melebar, rahang seakan hendak jatuh. "Jumlah emas sebanyak ini, nyata. Sudah kukonfirmasi sendiri," jawab Tulman tegas. Rasa sangsi perlahan berganti dengan keserakahan. Para eksekutif saling pandang, lalu menatap pemimpin mereka. "Kalau begini, memang pantas mempertaruhkan nyawa," bisik salah satunya. "Betul. Lagi pula, kita hanya mencuri barang. Itu keahlian kita," sahut yang lain. "Apa sebenarnya gelang itu, sampai dihargai setinggi ini?" Tulman hanya tersenyum dingin. "Itu bukan urusan kita. Kita hanya perlu menyerahkannya dan mengambil bayaran." Dengan keputusan bulat, mata mereka kini dipenuhi cahaya serakah. Rapat kecil itu pun berakhir dengan satu tekad, melakukan pengintaian sebelum mencuri. Sekitar 2 minggu kemudian, di perjalanan menuju Asteria. "Enak sekali," gumam Alon sambil menikmati ubi panggang di tangannya. Sementara itu, Basiliora sedang berteriak karena dipermainkan Blackie, makhluk hitam kecil yang terus-menerus menepuk-nepuk tubuhnya tanpa peduli. Alon menatap pemandangan itu sambil berpikir, Blackie sudah menyerap banyak entitas aneh, tapi perubahan besarnya belum terlihat, apakah ia berkembang sekaligus nanti.
Ketika Alon asyik dengan Ubi dan pikirannya, Blackie tiba-tiba meninggalkan Basiliora dan menghampirinya, menggesekkan kepala ke kakinya dengan penuh kasih. Alon tersenyum tipis, mengelus kepala makhluk itu. Dulu ia lebih cuek. Sekarang, jadi lebih manja. Pikirnya sambil memperhatikan bagaimana Blackie sesekali melirik ke arah bros merah yang tergantung di dadanya. Namun sebelum ia sempat mendalami rasa penasaran itu, "Markis," panggil Evan sambil mengupas kentang. "Apa?" Organisasi-organisasi yang sempat hilang, benar-benar lenyap. Tapi setelah itu, Black Hand justru makin merajalela. Alon menegang sejenak. Nama itu terlalu akrab. Black Hand, organisasi busuk yang dalam dunia psikedelia selalu mengganggu para pemain. Mereka pengecut, tak punya markas tetap, selalu bersembunyi dalam bayangan. Mengganggu dengan cara yang menjengkelkan, bukan dengan kekuatan terbuka. Bahkan, struktur mereka berbentuk sel. Menjatuhkan satu eksekutif tak berarti apa-apa. Mereka tetap hidup, tetap memburu. Alon tahu betul, semua pemain yang mencapai ketenaran tinggi pasti pernah menjadi target mereka. Ia pun pernah kehilangan sumber daya berharganya gara-gara kelompok itu. "Kalau bisa, aku ingin menghindari mereka," batinnya, menghela napas, sebelum kembali menggigit Ubi. Seminggu kemudian, ketika eksperimen sihir yang ia kembangkan bersama Penia hampir stabil, kereta mereka akhirnya tiba di ibu kota kerajaan Asteria, Teria. Di sana, sudah ada yang menunggu. "Salam, Tuan Markis." Yutia. Dengan senyum hangat bak cahaya matahari, kardinal itu menundukkan kepala. Alon menatapnya penuh tanya. "Aku tak menyangka kau ada di Asteria. Ada urusan apa?" "Ada beberapa hal, tapi yang utama, aku harus bertemu Ratu Asteria." Alon mengangguk. Itu wajar. Namun tatapan Yutia kemudian turun pada bros merah di dada Alon. Senyum tipis muncul. "Syukurlah kau memakainya. Aku khawatir kau hanya menyimpannya." "Tidak. Akan kusimpan dengan baik, dan kupakai," jawab Alon. Yutia mengulurkan kelingkingnya dengan senyum kecil. "Janji." Alon tersenyum, menyambutnya. Jari kelingking mereka bertaut sebentar, seakan meneguhkan janji ringan di antara mereka. Tak lama, Alon dipanggil untuk menghadap Ratu Asteria, Xian. Setelah memberi salam, ia duduk sesuai undangan. Xian menatapnya penuh selidik, senyum samar di bibirnya. "Akhir-akhir ini aku sering mendengar rumor menarik. Tapi ada hal lain yang ingin kutanyakan lebih dulu." "Apa itu, Yang Mulia?" Xian mencondongkan tubuhnya, matanya berkilat penasaran. "Kau dan Kardinal Yutia, apa kalian jatuh cinta?" Pertanyaan itu membuat Alon tertegun. Hampir saja ia kehilangan kendali atas ekspresinya. "Apa?" Sementara itu, di luar kastil, seorang pria mengawasi Alon dari kejauhan. Dialah Fulton, eksekutif Black Hand dengan kemampuan siluman terbaik. Ia menatap Markis dari atas tebing dengan tatapan meremehkan. Katanya dia luar biasa, tapi bagiku, tak ada yang istimewa. Palatio tampak biasa saja di matanya. Bahkan jika dibandingkan dengan standar penyihir, kekuatannya terasa tak lebih dari tingkat 4 atau 5. Fulton tersenyum tipis. Kalau begini, mencuri darinya, bahkan menjatuhkannya, bukan hal mustahil. Namun ia tahu, tak boleh menilai orang hanya dari penampilan. Tetap saja, perasaan aneh itu membuatnya lengah. Ia bergumam, lalu mendengar suara asing. "Kau berencana menjatuhkan Markis Palatio?" Ia menjawab refleks, "Siapa lagi kalau bukan dia? Aku butuh satu pekerjaan besar untuk pensiun." Namun tiba-tiba ia tersadar. Ia sendirian. Tidak ada bawahan. Tidak ada yang seharusnya menjawab. Perlahan ia menoleh. Di sana, menatapnya dengan sorot penuh kebencian. "Sekelompok elf. Ceritakan,
Apa yang kau rencanakan pada Markis? Tanya mereka dengan nada penuh permusuhan. Fulton tidak sepenuhnya mengerti situasi yang sedang dihadapinya. Itu wajar, karena seumur hidupnya ia bahkan belum pernah melihat elf secara langsung. Hubungan antara kerajaan sekutu dengan kaum elf memang tidak pernah baik, dan di pasar budak pun, dirinya hanya pernah sekilas melihat bayangan mereka dari jauh. Namun kini, tepat di depan matanya, berdiri lebih dari 10 elf, dan jelas sekali, mereka bukan elf biasa. Gerakan tubuh mereka, aura yang terpancar, serta tatapan tajam di mata mereka menandakan bahwa mereka adalah para prajurit tangguh. Menyadari hal itu, Fulton langsung melapisi tubuhnya dengan mana. Ia masih tidak mengerti alasan keberadaan para elf ini di dekat kerajaan Asteria, apalagi mengapa mereka menyebut nama Markis Palatio dengan kebencian begitu besar. Namun ada satu hal yang ia pahami dengan pasti, bahaya. Situasi tidak menguntungkan baginya, dan ia harus segera melarikan diri. Tanpa ragu, Fulton melepaskan mananya. Gelombang energi biru menyebar ke segala arah, lalu bertransformasi menjadi kabut hitam pekat yang langsung menyelimuti pandangan para elf. Para elf terhenti sejenak, kebingungan menghadapi kabut itu. Fulton menyeringai, berbalik untuk kabur. Kalian seharusnya langsung menangkapku, bukan membuang waktu dengan bicara. Memang benar, jika dilihat dari kemampuan bertarung, Fulton termasuk yang terlemah di antara jajaran eksekutif Black Hand. Banyak yang menganggapnya tidak layak berada di posisi itu. Namun, tak seorang pun berani menentang keberadaannya, karena satu alasan, kemampuan siluman miliknya yang absurd. Kemampuannya untuk mengubah mana menjadi kabut membuatnya mustahil dilacak, bahkan oleh sihir pendeteksi sekalipun. Berkat itu, ia selalu berhasil lolos dari situasi berbahaya. Aku harus kabur, lalu melaporkan ini. Ia segera bergerak, namun seketika kesadarannya lenyap. Hanya sesaat, kesadarannya kembali, disambut rasa sakit menusuk di sisi tubuhnya. Ia terhempas keras, seolah sesuatu menghantamnya dari balik kabutnya sendiri. Dan sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara berat bergema di telinganya. Jadi kau yang mencoba mencelakai sahabat dari Yang Agung. Sebuah tangan raksasa mencengkeram lehernya, mengangkat tubuhnya dengan mudah, nyaris menghancurkan tengkoraknya. Saat kabut perlahan buyar, Fulton melihat sosok raksasa di hadapannya, seorang lizardman bertubuh mengerikan, jauh lebih besar dari makhluk manapun yang pernah ia lihat. Mata Fulton melebar kaget. Namun sebelum ia bisa berkata-kata, suara elf terdengar ketus. Lizard, jangan berani mengambil jasa kami. Lizardman itu mendengus, menggenggam leher Fulton semakin kuat. Omong kosong. Kami hanya menangkap apa yang gagal kalian tangkap. Tanpa kami, kau bahkan tidak tahu keberadaannya. Terlepas dari itu, kalau ia lolos, sahabat Yang Agung, Markis, bisa terganggu. Kami pasti bisa menangkapnya tanpa gangguanmu. Perdebatan konyol pun pecah di hadapan Fulton. Elf dan Lizardman saling memperebutkan hak atas penangkapan dirinya, seolah ini hanya persoalan harga diri. Namun bagi Fulton, justru kebingungan yang menyesakkan dadanya. Elf, Lizardman, ras-ras yang jarang sekali muncul di wilayah kerajaan sekutu, kini berdiri di hadapannya. Dan dari cara mereka berbicara, jelas sekali bahwa mereka tengah melindungi Markis Palatio dengan penuh hormat. Siapa sebenarnya Markis itu? Bayangan Alon yang terlihat biasa, bahkan lemah di matanya, tiba-tiba terasa jauh lebih misterius. Namun lamunannya terputus ketika tatapan Lizardman kembali menancap ke arahnya. Senyum dingin terukir di wajah reptil raksasa itu. Kalian elf terlalu berisik. Lebih penting lagi, tatapannya menusuk tajam, cengkeramannya makin mencekik. Mengapa kita tidak mulai dengan sedikit percakapan dulu? Fulton akhirnya sadar. Oh, sesuatu telah salah besar. Di sisi lain,
di dalam istana Asteria, Alon sedang berhadapan dengan Ratu Xian. "Apa maksudmu dengan itu?" tanyanya, menanggapi pertanyaan yang membuatnya tertegun. Xian tersenyum santai, seolah hanya menanyakan hal sepele. "Sederhana saja. Aku hanya bertanya apakah kau jatuh cinta." Alon terdiam sejenak, lalu perlahan menggeleng. "Tidak ada hubungan seperti itu di antara kami." "Begitukah?" sahut Xian ringan. "Aku hanya penasaran. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan." Alon menatapnya dalam-dalam. "Boleh aku tahu, apa yang membuatmu penasaran?" Xian mengangkat jarinya ke bibir, pura-pura berpikir. Lalu tersenyum penuh teka-teki. "Akan kuceritakan saat kau datang menemuiku lagi." Mendengar itu, Alon seketika paham, Ratu sudah mengetahui niatnya untuk pergi segera setelah urusannya selesai. Ia menundukkan kepala sopan. "Maaf, Yang Mulia." Xian hanya terkekeh lembut. Kemudian, seolah teringat sesuatu, ia menyerahkan sebuah kotak kecil. "Aku hampir lupa." Ketika Alon membukanya, isinya adalah ubi manis yang masih hangat. "Silakan makan. Ini sudah kusiapkan sejak Kardinal Yutia berkunjung." Alon menunduk hormat. "Aku akan memakannya dengan penuh rasa syukur." Dan seperti biasa, ia makan dengan tenang di hadapan sang ratu, sebuah rutinitas aneh yang membuatnya merasa seperti tontonan. Setelah ia selesai, Xian kembali menegakkan tubuh. "Sekarang, mari dengar laporanmu." Alon pun menjelaskan seluruh peristiwa di Greyniffra, hingga pada akhirnya mengakui bahwa ia kini dianggap sebagai dewa para elf. "Ah, begitu rupanya," Xian terkekeh, lalu menghela napas kecil. "Pantas saja kau berkata mereka sangat membantu." Ia sempat bertanya tentang ingatan masa lalunya, namun hanya satu yang muncul, sekilas bayangan Yutia dengan penampilan berbeda. Dengan nakal, ia menyebutkan bahwa Yutia tampak lebih cantik dengan gaya itu, membuat Alon hanya bisa menjawab dengan wajah datar. Akhirnya, audiensi pun selesai, dan Alon keluar dengan perasaan lelah. Di aula dalam, ia bertemu Yutia dan Evan yang sudah menunggunya. Setelah beberapa percakapan ringan, Yutia mengungkapkan bahwa ia juga akan pergi ke utara, ke pangkalan Caliban, atas perintah Paus Rosario. Alon mengangguk, dan mereka pun sepakat untuk melakukan perjalanan bersama. Sebulan kemudian, mereka tiba di Caliban. Namun di sana, Alon terperangah. Patung dirinya berdiri megah, dihiasi dengan kemewahan berlebihan, dan puluhan ksatria berlutut penuh khidmat di depannya. Ini terlalu berlebihan. Saat ia dibawa masuk ke dalam, pemandangan yang menyambutnya membuatnya membeku. Deus, adik angkatnya, sedang berlatih dengan wajah tegang. Di sampingnya, Sili dengan telaten membetulkan posisi tangannya. "Tidak, pergelangan tanganmu harus miring 5 derajat. Seperti ini. Bukan. Begini, lihat baik-baik." Alon hanya bisa berdiri terpaku, dengan firasat buruk yang semakin menekan dadanya. Rasanya, ada sesuatu yang akan salah besar. Begitu Alon memasuki ruangan, Sili menyambutnya dengan penuh semangat, seolah membawa sinar matahari ke dalam kantor itu. Di sisi lain, Deus hanya mengangguk lemah, wajahnya pucat dan tampak seperti jiwanya telah melayang entah kemana. Alon menanyakan kabar mereka. Sili menjawab dengan penuh energi, memuji anugerah yang telah ia terima dari sang markis, sementara Deus hanya menggumam lesu. Kontras keduanya membuat Alon menatap dengan rasa ingin tahu. Ia kemudian menyinggung soal rumor yang beredar. Hampir saja kata multi-level marketing meluncur dari bibirnya, namun ia menahan diri dan akhirnya menyebutnya sebagai pekerjaan amal menggunakan kekuatan Kalanen. Sili mengakuinya dengan bangga, menganggap hal itu sebagai bentuk pengabdian. Alon tersenyum tipis, lalu menepuk bahu gadis itu sambil mengingatkan agar tidak memaksakan diri. Namun ucapan itu malah membuat Sili nyaris menangis,
mengira dirinya telah membuat masalah. Alon buru-buru meluruskan maksudnya, menekankan bahwa ia hanya khawatir. Setelah suasana mencair, Silly kembali berseri-seri, bahkan dengan tekad lebih besar untuk menjalankan tugas sucinya. Alon sendiri sempat kebingungan. Ia tidak pernah sekalipun menunjuk Silly sebagai orang suci, atau memberikan misi khusus. Namun melihat sorot matanya yang berbinar penuh keyakinan, ia tidak sanggup menyangkal. Maka ia hanya berkata singkat, "Aku menyerahkan padamu." Silly pun semakin bersemangat, bersumpah akan bekerja lebih keras lagi. Dari balik sikap netralnya, Alon hanya bisa menghela napas kecil. Baginya, tidak penting siapa yang disebut santo atau ksatria, selama tak ada rencana membentuk agama resmi. Ketika mereka keluar, Alon baru teringat pada Yutia. Ia menoleh padanya dengan sedikit canggung, meminta maaf jika tadi membuatnya tidak nyaman, mengingat Yutia adalah pengikut Dewi Sironia. Yutia sempat mengiyakan bahwa secara umum memang terasa canggung menghadapi dewa lain, namun kemudian tersenyum lembut. "Kalau itu datang darimu, tuanku, maka tidak masalah," katanya dengan nada mantap. Bahkan ia menambahkan dengan tajam, "Kalau aku harus menjauh darimu hanya demi Sironia, maka aku tidak membutuhkan dewi semacam itu." Ucapan berbahaya itu diucapkan tanpa ragu, lalu Yutia bahkan setengah bercanda meminta Alon untuk menerimanya sebagai orang sucinya. Silly langsung protes keras, mengklaim bahwa dialah sang santo. Perdebatan singkat pecah, dengan Yutia menekan Silly menggunakan logika bahwa gelar santo ditentukan oleh dewa, bukan manusia. Silly gemetar, nyaris menangis, sampai Yutia akhirnya mengaku hanya bercanda dan menenangkan adiknya itu. Sementara itu, jauh dari sana, pemimpin Black Hand, Tulman, sedang diliputi mimpi indah tentang keuntungan besar dari misi terbarunya, mencuri harta milik Markis Palatio. Namun mimpinya runtuh ketika markasnya diserang. Elit-elit Black Hand berguguran satu persatu. Tulman ternganga melihat para penyerbu, Elf dan Lizardman, dua ras mitos yang hanya ia kenal dari buku. Mereka saling berdebat soal siapa yang lebih cepat menghancurkan markas, lalu menancapkan pedang ke dadanya. Dengan sisa napas terakhirnya, Tulman bertanya, "Kenapa?" Jawaban mereka tegas, "Karena kau berani menyentuh sahabat sang markis." Maka tamatlah riwayat Black Hand. Kabar itu sampai ke telinga Alon beberapa hari kemudian saat ia bersiap menuju utara. Evan menyampaikannya dengan wajah serius, sementara Alon sendiri hampir tidak percaya. Black Hand, kelompok yang bahkan dalam dunia permainan tetap bertahan hingga tahap akhir, kini benar-benar lenyap. Meski sulit dipercaya, ia menganggapnya bukan hal buruk. Namun misteri siapa pelaku sebenarnya terus menghantui pikirannya. Tak lama, persiapan ekspedisi ke utara pun selesai. Silly terlihat sibuk berusaha meyakinkan Reinhardt untuk tunduk pada Kalanan, sementara pria itu berteriak frustasi menutup telinganya. Dari situ, Alon akhirnya sadar, pertumbuhan iman yang begitu cepat selama ini, ternyata tak lepas dari metode persuasi Silly yang gigih. Dan demikianlah, perjalanan menuju utara pun dimulai. Perjalanan ke utara telah berlangsung sekitar 1 minggu. Sepanjang waktu itu, Silly tak henti-hentinya membujuk Reinhardt. Ia menekankan betapa kuatnya mukjizat Markis Palatio, bahkan meyakinkan bahwa jika Reinhardt bisa menguasai petir, ia mungkin bisa menandingi kakaknya sendiri. Awalnya Reinhardt ragu, tak pernah terbiasa dengan konsep beriman seperti itu. Namun, di bawah desakan tiada henti, ia akhirnya menyerah dan mengikuti ajaran Silly. Alon hanya bisa mengklik lidah dalam hati. Ketekunan Silly sudah melampaui dugaan siapapun. Bahkan Evan pun hanya bisa terpaku melihat bagaimana Reinhardt akhirnya menirukan gerakan doa aneh khas pengikut Kalanan. Namun bagi Alon, gerakan itu jelas bukanlah doa, melainkan seperti segel mistik.
Ia sempat bertanya-tanya bagaimana bisa sebuah pose menjadi ritual doa. Sementara itu, udara kian menusuk dingin. Nafas yang membeku membuat Alon teringat akan pesan Kilrus di jantung tempat terdingin. Ia menduga maksudnya adalah cakrawala pegunungan bersalju, tempat yang dalam pengetahuan para pemain hanya muncul dalam cerita, tidak pernah bisa dimasuki dalam permainan aslinya. Di sanalah, menurut legenda, bersemayam sosok kuat bernama Tousan Yearais. Meski tidak tahu apa yang menantinya, rasa penasaran dalam diri Alon kian tumbuh. Namun, saat sedang tenggelam dalam lamunan, pikirannya malah beralih ke sesuatu yang sederhana, ubi manis panggang. Ia segera menyuruh Evan menyiapkannya untuk makan malam. Malam itu, Mark pedang ketiga Caliban, sang Shadow Blade, mengamati kereta Markis Palatio dari kejauhan. Pemandangan di hadapannya membuatnya mengernyit. Markis duduk santai dengan seekor kucing di kakinya, hewan itu menjilat ubi manis. Reinhard asyik mengupas ubi, Deus sibuk mengusik ular peliharaan Markis, sementara Silly bercerita riang. Sekilas tampak seperti suasana makan malam biasa. Namun, ada hal-hal aneh yang tak bisa diabaikan, kucing dengan taring di perutnya, ular yang sesekali berpendar seperti proyeksi spiritual. Namun yang paling mencolok adalah para kesatria gerhana matahari. Mereka duduk melingkar di belakang, dengan hikmat berdoa. Dan bukan kepada dewa, melainkan kepada Markis Palatio sendiri. Mark terbelalak. Bagi matanya yang terbiasa, ini jelas menyerupai Bita. Ia mendengar bisik-bisik para kesatria lain, kabar bahwa Markis disebut-sebut sebagai dewa di Lonovelia, dan bahwa Silly bahkan menyebut dirinya Santo Kalanen. Meski sebagian menganggap itu rumor, devosi para kesatria gerhana matahari terlalu nyata untuk diabaikan. Ketika Mark masih bergulat dengan pikirannya, Silly tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan senyum cerah, ia bertanya apakah Mark tertarik pada petir Kalanen. Tak sempat menolak, Mark akhirnya terjebak mendengarkan ceramah panjang lebar tentang kemurnian cahaya petir Kalanen. Sejak saat itu, setiap malam ia hanya bisa menyesali kesalahan karena menanggapi pertanyaan sederhana itu. Beberapa minggu kemudian, rombongan akhirnya mencapai utara tanpa insiden berarti. Namun, di perkemahan, Alon bertemu sosok yang tak terduga, Eliban, sang protagonis cerita asli. Padahal kabar terakhir menyebutkan bahwa Eliban sedang sibuk mengurus Scribe dan Warped Beast di Kadipaten Agung Stalian. Kehadirannya di utara jelas mengejutkan. Di tempat lain, di ibu kota Caliban, Hidan datang untuk mengirimkan laporan pada Deus. Ia terkejut mendengar kabar adanya ekspedisi, sesuatu yang menurut jalannya cerita seharusnya tak pernah ada. Karena waktunya sempit, ia hanya meninggalkan surat bermagik di kediaman Deus. Saat hendak pergi, matanya terpaku pada sebuah patung. Itu adalah monumen bulan besar, namun bentuknya kini berbeda. Ada tanduk menjulang di kepala, jubah panjang yang berlebihan, dan paling mencurigakan, wajahnya kini tampak luar biasa tampan. Bahkan terlalu tampan. Hidan menatap kosong, tak percaya. Dahulu patung itu biasa saja, namun kini tampak seperti sosok pria rupawan yang nyaris berkilau. Dengan perasaan campur aduk, ia hanya bisa bergumam dalam hati, bukankah ini agak berlebihan? Sedangkan Alon, yang tahu soal patung itu, justru terlalu malu untuk menatapnya langsung. Pertemuan itu terasa aneh sejak awal. Alon, yang baru saja tiba di pos utara, menatap dengan wajah terkejut ketika Eliban muncul di hadapannya dengan senyum cerah. "Tak kusangka bertemu denganmu di sini," ujar Alon, masih sulit percaya. Eliban, dengan gestur berlebihan khas dirinya, membalas, "Aku juga." Kebetulan sekali. Ia bahkan sempat menyapa Yutia dengan sopan, seolah pertemuan ini hanyalah hal biasa. Namun, Alon tetap curiga. Terakhir kali ia mendengar kabar,
Eliban sedang sibuk di Ashtalon, menangani retakan ruang dan binatang buas yang muncul di sana. Mengapa tiba-tiba ia ada di utara? Jawaban Eliban ringan saja. Katanya, ada urusan di utara, bahkan ia menyebut adanya dungeon tersembunyi yang harus ia jelajahi. Alon mengingat kembali alur asli si Cedelia. Memang benar, seiring berjalannya waktu, Eliban seharusnya menghadapi masalah besar di utara, termasuk kemunculan barbar dan Outhergad. Namun, banyak hal telah berubah. Ultutus sudah muncul lebih awal, dan bahkan telah ia kalahkan sendiri. Kecurigaan Alon makin bertambah ketika laporan para prajurit menyebutkan munculnya fenomena penurunan ilahi di pegunungan bersalju. Kristal-kristal aneh mulai tumbuh pada tubuh monster, tanda klasik akan turunnya Outhergad. Jika benar, maka Outhergad berikutnya akan turun di sini. Pikiran Alon berputar cepat. Satu nama muncul jelas dalam benaknya, Neltar. Chaos God berkulit hitam legam dengan 4 lengan, yang bahkan di permainan asli terkenal hampir mustahil dikalahkan. Bayangan itu membuat wajah Alon mengeras. Namun sebelum ia bisa menenggelamkan diri lebih jauh dalam spekulasi, Yutia mendekat. Dengan tenang, ia menawarkan sesuatu yang mengejutkan, jalan pintas menuju horizon tanpa perlu menghadapi barbar. Jalur itu berupa gua yang baru saja ditemukan para pendeta. Alon sempat ragu, namun akhirnya menerima bantuan itu. Yutia hanya tersenyum samar, menunda untuk menyebutkan permintaan balasan darinya. Keesokan harinya, mereka berpisah. Eliban menuju Dungeon, sementara Alon ditemani Yutia melangkah ke gua besar yang katanya akan langsung menembus ke horizon. Namun, Yutia berhenti di pintu masuk, menolak ikut masuk. Tugasku hanya meneliti gua ini, katanya ringan. Alon pun melangkah sendirian ke dalam, tanpa menyadari apa yang menunggu di belakangnya. Begitu sosok Alon lenyap di kegelapan gua, senyum ramah Yutia menghilang. Wajahnya berubah dingin, dan bisikan lirih lolos dari bibirnya, "Kalian tiba lebih cepat dari yang kuduga." Udara bergetar. Dari kabut kelabu yang pekat, muncul bayangan-bayangan raksasa. Bukan satu, bukan puluhan, melainkan ratusan, ribuan, barbar dari 8 suku utara. Mata mereka menyala dengan amarah, tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang menekan udara. Dan dari barisan mereka, muncullah seorang raksasa setinggi 8 kaki, pemimpin terkuat dari semua suku, Luraka. Suara Luraka bergemuruh, liar dan syarat dendam. Ia menuduh Yutia telah mencemari tanah suci mereka, menghancurkan sihir dan berkah yang telah dilestarikan selama ribuan tahun. Namun Yutia tidak bergeming. Soal itu, ya, akulah pelakunya, ucapnya enteng, bahkan sempat menyinggung bahwa ia melakukannya demi satu alasan, agar Alon tidak perlu berhadapan dengan para barbar. Alasan kecil. Luraka meraung, amarahnya memuncak, kapak raksasanya bergetar oleh tenaga yang siap dilepaskan. Tetapi Yutia hanya menatapnya dengan dingin, bibirnya melengkung tipis. Kau menyebutnya alasan remeh. Tidak masalah. Karena bagiku, semua dari kalian akan mati di sini. Seketika, ribuan barbar menyerbu serentak. Aura merah gelap dari niat membunuh mereka meluap, memenuhi dunia kelabu dengan teror yang nyata. Udara bergetar oleh dentuman langkah mereka, senjata diarahkan tepat pada tubuh mungil Yutia. Namun, hanya dengan gerakan kecil, satu jari yang bergerak ke samping, waktu seakan berhenti. Tik! Suara lirih itu menjadi tanda. Dunia seketika berubah merah. Tubuh para barbar hancur berhamburan tanpa sempat menyentuhnya, darah dan daging melukis lingkaran raksasa di tanah, membentuk simbol kematian yang mengelilingi Yutia. Keheningan turun, bukan karena pertempuran usai, melainkan karena Yutia memaksakan kesunyian mutlak. Ribuan mata yang tersisa kini menatapnya dengan ketakutan purba. Dan di tengah genangan merah itu, Yutia berdiri tenang,
tatapannya dingin pada pemimpin barbar yang sempat berani menyebut Alon orang bodoh. Tik. Kali ini, suara itu jatuh seperti vonis. Vonis kematian. Lorong gelap yang anehnya cukup terang membentang panjang di depan Alon. Ia melangkah hati-hati, sementara pikirannya dipenuhi rasa curiga. Aku tidak pernah mendengar ada lorong seperti ini sebelumnya. Wajar memang, sebab dunia Psychedelia yang ia kenal berasal dari sudut pandang Eliban. Ada banyak hal yang tersembunyi, tidak dijelaskan dalam permainan. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin ia menyadari ada sesuatu yang janggal. Bahkan orang-orang barbar itu pun menganggap Horizon sebagai tanah suci mereka. Alon mengerutkan kening. Jika tempat ini benar-benar menuju Horizon, mustahil para barbar membiarkannya terbuka begini saja. Pikiran itu menuntunnya kembali pada Yutia. Dialah yang pertama kali menunjukkan jalan ini, konon atas perintah langsung dari Paus. Namun Alon tidak pernah menanyakan detail perintah tersebut. Ia tidak ingin membebani Yutia, tapi rasa ingin tahunya terus mengusik. Nanti, kalau aku keluar, aku harus bertanya padanya. Ia terus melangkah hingga tiba di sebuah gua raksasa. Di tengah gua itu berdiri bangunan kuno menyerupai altar, auranya kuno sekaligus suci. Kagum, ia menghela napas pelan. Aku harus memberitahu Yutia tentang ini. Setelah melewatinya, ia berjalan semakin jauh hingga cahaya samar terlihat di ujung. Ketika akhirnya keluar, ini, Horizon. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Di hadapannya terbentang langit kelabu yang tak berubah, tanah bersalju luas, dan sebuah bangunan berkubah raksasa berdiri sendirian di tengah padang putih. Bukan pemandangan indah dalam arti biasa, tapi Alon tetap terpesona. Seolah langit dan bumi bertukar tempat, salju putih tak tersentuh membuat dunia itu tampak suci, seakan ia manusia pertama yang meninggalkan jejak di sana. Ia sempat meragukan kebenarannya selama di lorong. Jalannya terlalu mudah, hampir terasa palsu. Namun sekarang, kenyataan ada di depan mata. Aku harus memberikan hadiah pada Yutia nanti. Pikiran itu terhenti ketika suara kecil terdengar. Meow. Seekor kucing hitam mungil, Blackie, keluar dari dadanya dan melompat ke salju. Tubuhnya segera tertimbun, namun ia tampak senang, bahkan mulai mencicipi serpihan dingin itu. Jadi Blackie suka salju, ya. Gumam Alon, sempat tersenyum. Basiliora pun ikut keluar, menatap sekeliling dengan serius. Tempat ini, agak aneh. Aneh bagaimana? Sulit dijelaskan. Rasanya seperti terputus dari segalanya. Itulah sebabnya aku keluar. Alon terdiam, menatap bangunan kubah raksasa itu. Pintu gerbangnya terbuka lebar, seolah mengundangnya masuk. Ia mengangguk pada nasihat Basiliora untuk tetap waspada, lalu melangkah ke dalam. Begitu melewati ambang pintu, kegelapan menyelimuti, hanya diterangi cahaya samar dari luar. Ia terus berjalan sampai tiba di tengah bangunan, di mana sebuah pintu tua berdiri sendirian, menancap di tanah bersalju. Pegangan pintu berkarat, tampak rapuh, namun Alon tetap meraihnya. Saat pintu terbuka, "Engkau telah datang." Sebuah suara menyambutnya. Di tempat lain, Luraka, kepala suku agung barbar, dipenuhi amarah. Seorang gadis telah menginjak-injak tanah suci mereka, menghancurkan sihir pelindung ribuan tahun hanya demi menjadikannya jalan pintas. Amarah yang seharusnya diarahkan dengan hati-hati langsung meledak. Ribuan barbar, termasuk para kepala suku, menyerbu gadis itu. Luraka sendiri mengayunkan kapak besarnya tanpa ragu. Namun, hasilnya begitu singkat dan tragis. Tanah bersalju berubah menjadi lautan darah. Ribuan tubuh hancur lebur hanya dalam sekejap. Di tengah genangan merah itu berdirilah Yutia, tenang, tatapannya dingin, sepasang mata memerah bersinar di kegelapan.
Ketakutan mencekam seluruh pasukan. Bahkan Luraka sendiri tak bisa menyembunyikan tubuhnya yang gemetar. Dengan suara berat, ia memberi perintah terakhir pada bawahannya. Tur, perintahmu, Kepala Agung. Tiuplah tanduk hitam. Suara tanduk menggema di pegunungan bersalju, mengguncang udara. Dan kemudian, langit serta bumi bergetar. Sosok raksasa muncul dari kegelapan, berkulit hitam legam, bertanduk, dengan 4 lengan dan 4 kaki. Dialah Neltar, Alter God yang abadi, iblis kekacauan yang selama ini bersembunyi di utara. Luraka berlutut, penuh hormat. Dewa Agung, gunakanlah otoritasmu. Bunuh gadis itu. Neltar tertawa rendah, menyebut syarat mengerikan, 5.000 jiwa hidup sebagai pengorbanan berikutnya. Namun Luraka menyetujuinya tanpa ragu. Raksasa itu pun melangkah maju, menatap Yutia dengan senyum kejam. Tapi saat jarak di antara mereka lenyap, tubuh Neltar bergetar, matanya membelalak. Kenapa kau ada di sini? Untuk pertama kalinya, Alter God itu gemetar ketakutan. Luraka terpaku. Di hadapannya berdiri sosok mengerikan, Alter God berkulit hitam dengan 4 lengan, yang pernah melahap ribuan manusia tanpa ragu, bahkan hanya dengan satu pukulan menghancurkan pangkalan depan Caliban. Keberadaannya begitu kuat, begitu menakutkan, hingga semua barbarian tunduk penuh hormat. Namun kini, Alter God itu gemetar. Suara yang biasanya penuh arogansi terdengar bergetar, ketakutan, seolah tercekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kau, bagaimana bisa berada di sini? Luraka mengucek matanya berulang kali, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok yang dianggap tak terkalahkan justru menunjukkan rasa takut pada seorang gadis yang berdiri di hadapannya. Gadis itu adalah Yutia Bludia. Ia hanya tersenyum tipis, mengangkat satu jari, lalu pok, kepala Alter God meledak begitu saja. Seketika, dunia para barbarian runtuh. Sosok yang mereka anggap dewa, yang mereka sembah dengan rasa takut dan kagum, tumbang dengan begitu mudah. Namun Neltar, sang Alter God, belum musnah. Tubuhnya yang tanpa kepala bergerak, tinjunya menghantam tanah, mengguncang salju dan mengirimkan puluhan barbarian terlempar. Dalam sekejap, kepalanya beregenerasi kembali. Tapi di wajahnya kini hanya ada putus asa. Ia mencoba memperingatkan Yutia. Katanya, bertarung di sini bukanlah pilihan bijak. Katanya, bahkan Yutia tidak akan bisa mengalahkannya tanpa terluka. Namun Yutia hanya tersenyum semakin dalam. Jadi kau pikir aku tak bisa melakukannya? Percakapan singkat itu cukup untuk memastikan negosiasi mustahil. Pertarungan pun pecah. Tinju Neltar melesat, menghancurkan tanah, memicu badai salju dan longsoran. Tetapi Yutia menghindar hanya dengan satu langkah ringan, seolah menari. Dan dalam sekejap, kedua lengan Alter God itu meledak. Disusul dadanya, kakinya, kepalanya. Tubuh Neltar hancur lebur, namun setiap kali ia runtuh, ia kembali. Pertarungan mustahil, keabadian melawan sesuatu yang lebih mutlak daripada keabadian itu sendiri. Para barbarian, termasuk para kepala suku, hanya bisa menatap. Ketakutan mereka berubah menjadi rasa takjub, bahkan tak sadar diri mereka mulai merasakan referensi terhadap gadis itu. Bagi Neltar, yang merasakan langsung, itu lebih mengerikan. Ia tahu siapa Yutia sebenarnya. Ia tahu asal-usulnya, hubungan dengan Blood of Ruin, entitas hitam yang pernah hampir memusnahkan dunia para dewa. Dan ketika ia sadar akan hal itu, Yutia hanya tersenyum, menempelkan jari ke bibirnya. Itulah tanda kematiannya. Kali ini, tubuh Neltar benar-benar meledak, kepalanya, jantungnya, hingga ke setiap bagian tubuhnya. Tak ada generasi. Keabadian pun sirna. Alter God Neltar musnah. Sunyi menyelimuti pegunungan bersalju.
Di tengah ketenangan itu, Yutia berdiri tegak. Ia menoleh, matanya yang merah menyapu para barbarian. Dengan gerakan ringan, ia mengayunkan jarinya. Pok! Kepala Luraka, sang kepala suku agung, meledak begitu saja. Tak ada yang berani bernapas. Tak ada yang sanggup bersuara. Namun Yutia hanya menghela napas ringan. Sayang sekali kalau semua kepala di sini hancur. Jadi aku beri kalian kesempatan. Matanya menyala merah. Kesempatan mulia dan terhormat, untuk menyembah Sang Agung. Ucapan itu bukanlah tawaran. Itu perintah yang tak bisa ditolak. Sementara itu, Alon tersadar berada di tempat lain, bukan lagi di pegunungan bersalju, melainkan di dalam kegelapan tanpa batas. Sebuah suara berat memanggilnya, "Aberration, ingatlah." Suara itu berbicara tentang reversal, teknik para dewa, sesuatu yang melampaui kekuatan, sihir, maupun peringkat. Ia diminta untuk tidak membatasi dirinya, melainkan menyatukan semua hal yang telah ia peroleh. Dan sebelum suara itu hilang, ia disebut dengan satu nama, Reverser. Sekejap kemudian, Alon kembali ke dunia nyata. Di salju putih, ia mendengar suara Basiliora yang berteriak padanya, tubuhnya berlumuran darah. Namun bukan darah Basiliora, melainkan darah Alon sendiri. Tubuhnya goyah, wajahnya berlumuran merah. Saat menutup pintu kuno di belakangnya, ia menyadari sebuah gulungan perkamen kini ada di tangannya. Di tempat lain, Tousan Yrais sedang bergerak menuju sumber panggilan tanduk hitam. Namun langkahnya dihentikan oleh seorang pemuda berwajah tampan dengan mata biru jernih, yang tersenyum santai. Pemuda itu melepaskan aura yang membuat bahkan Tousan Yrais tercekat. "Untuk kebaikanmu, dan untuk Sang Agung yang kulayani, kuharap kau menyingkir sebentar." Dengan satu kedipan mata, ia menghalangi jalannya.